Anda spesialisnya apa Pak? IT ya Pak? Risetnya itu di dunia virtual reality, augmented reality. Teknologi ini bisa memperkaya human sense, human basic sense, ya, indera penglihatan, indera pengecapan, pendengaran. Suatu hari saya akan tinggal di Amerika atau tinggal di luar negeri, itu pernah nggak terpikir atau memang itu sudah jadi satu tujuan? Ada kerjaan juga di Indonesia kan, jadi waktu itu ya motivasinya bertahan hidup. Saya apapun yang saya bisa lakukan untuk provide untuk anak istri kan. Letter, buku saya dibaca oleh seorang profesor seorang Indonesia yang sangat hebat, luar biasa pengalamannya. Saya harus ikut go digital sekali Pak, real time semuanya. Karena selamat datang di Survival Talk, salam bertahan hidup. Jangan lupa seperti biasa di subscribe dulu, supaya konten-konten yang menarik, inspiratif, lahir dan batin selalu bisa Anda ikutin. Kali ini kita akan berbicara dengan salah satu saintis muda dari Indonesia dan berhasil sukses di Amerika. Kita ikutin yang satu ini. Halo, selamat datang di Survival Talk Madam Chang TV. Apa kabar, Sir? Salam bertahan hidup. Halo, nama saya Markus Santoso. Saya lahir dan besar di Surabaya. Saya saat ini bekerja sebagai profesor di University of Florida. Salam bertahan hidup. Wah, keren banget, Pak. Kalau lihat ceritanya tahun 2009 dari UC now to UF. Ceritanya 11 tahun ini perjalanannya bagaimana, Pak? Dulu berapa tahun ya jadi di UC ya, Pak? Di UC itu saya setahunan, Pak. Jadi sebetulnya saya tuh mulai karir akademik saya justru di Sekolah Ciputra. Jadi tahun 2008 tuh saya mengajar pertama kali di dunia akademik dari Sekolah Ciputra sebagai guru art. Kemudian saya diminta untuk mewakili Sekolah Ciputra dalam sebuah art show atau apa gitu. Nah, di situ saya ketemu dengan Pak Freddy Handoko. Pak Freddy Handoko itu beliau adalah dekan Deskomvis di UK Petra, tempat saya kuliah dulu. Nah, beliau yang ngasih saya surat rekomendasi waktu saya mau kuliah S2. Nah, beliau masih ingat, loh Pak Markus ya saya gini, terus dia ngomong, saya sekarang pindah ke UC, Anda tertarik gak mau ngajar di universitas? Oke, akhirnya singkat kata singkat cerita saya ke UC akhirnya. Setelah Sekolah Ciputra selesai kontrak, saya pindah atap ke University of Ciputra. Kemudian setahunan kalau nggak salah saya dapat beasiswa dari pemerintah. Kemudian saya melanjutkan S3 di Dongseo University, Busan, Korea. Dari situ saya kemudian mempelajari kalau ternyata di dunia akademik itu ada namanya jenjang postdoktoral. Jadi setelah doktoral itu ada namanya lagi masa pematangan postdoktoral. Nah itu akhirnya saya apply. Akhirnya saya dapat funding dari the European Research Consortium for Informatics and Mathematics. Di situ saya bisa melanjutkan postdoktoral saya di Jerman di lab riset yang terkenal di Jerman dan di dunia, namanya Fraunhofer. Jadi saya hampir 2 tahun, kalau nggak 1,5 tahun di sana. Kemudian saya postdoktoral kedua di University of Calgary di Kanada. Baru setelah itu jalan kebuka ke Amerika. Saya mulai naik kelas dari level peneliti ke faculty. Mulai ngajar di Montclair State University di New Jersey. Kemudian 2017 saya mulai ngajar di Montclair State University, lalu 2018 saya pindah ke University of Florida. Gitu. Kurang lebihnya seperti demikian ceritanya. Oh, panjang ya. Iya, lumayan. Yang paling enak di mana? Di Korea, Jerman, Kanada, atau Florida? Kalau saya boleh jujur, nggak ada tempat yang benar-benar positif gitu. Semua pasti ada positif negatifnya, Pak. Maksudnya di mana-mana kan ada enak, ada nggak enaknya ya. Jadi tapi kalau misalnya dalam perihal karir akademik atau apa, saya selalu lihat masing-masing milestone itu punya peran masing-masing sih. Contohnya
waktu di sekolah Ciputra itu kan IB School ya, International Baccalaureate. Jadi mereka punya sistem training yang sangat kuat untuk menempa para pengajar. Nah, situ saya banyak belajar misalnya kayak class management, terus bikin rubrik gimana untuk grading, bikin report yang positif untuk siswa gimana. Terus waktu di sekolah Ciputra kan saya ditempa banyak mengenai entrepreneurship dengan Pak Ci, saya ketemu dengan banyak orang hebat kayak Pak Ci, Pak Harun, terus ada banyak entrepreneur hebat juga di sana kayak Pak Denny Bernardus, Pak Tony Antonio, Pak Freddy Andoko. Terus di Jerman tuh, kalau di Korea ya di sana kan tempat saya belajar, selesai studi PhD, saya mulai belajar gimana jadi akademisi yang baik, jadi peneliti yang baik gimana, cara bikin paper yang baik gimana. Terus kalau yang di Fraunhofer di Jerman itu terus terang mereka kan lebih ke applied research, jadi mereka juga mulai mencari balance antara research scientific terus dengan broader impact, gimana langsung supaya riset kita langsung kasih impact ke user, ke masyarakat. Dan juga ada sisi entrepreneurship-nya juga, gimana supaya risetnya ini jadi duit, gampangannya gitu, melalui license, melalui spin-off, melalui paten. Mereka selalu mikir gimana caranya supaya tidak cuma berakhir di paper atau di publikasi akademik, tapi juga jadi ada sisi finansialnya kayak gitu. Terus ya kalau yang di University of Florida ini saya juga senang karena mereka punya jiwa entrepreneurship yang sangat tinggi. Jadi kalau mungkin bisa cerita sedikit saya. Jadi University of Florida itu lambangnya Gator yang Bapak lihat di background saya itu. Nah, salah satu produk komersial yang sangat terkenal dari University of Florida itu adalah minuman Gatorade. Jadi dia itu berasal dari booming luar biasa. Booming banget. Jadi itu asalnya dari research, Pak. Jadi itu asalnya dari research. Jadi mereka tuh ada beberapa versi cerita, tapi yang saya ingat tuh kalau nggak salah gini. Jadi university kami itu kan sangat kuat tim footballnya. Kalau di Amerika kan ada American football. Nah, Florida itu kan panas. Jadi ketika musim panas itu para student athlete kita tuh sering dehidrasi. Sampai pingsan, kadang setelah latihan nggak bisa ke belakang karena dehidrasi. Sehingga hal ini dibuat riset, kemudian dapatlah formula Gatorade itu. Nah, kemudian akhirnya dikomersialkan, terus kemudian waktu itu kalau nggak salah mereka kan boomingnya gara-gara mereka ngerekrut Michael Jordan sebagai bintang iklannya. Nah itu ini mereka memang sangat mempunyai jiwa entrepreneurship yang sangat tinggi. Gatorade itu kalau nggak salah itu adalah pelopor minuman kesehatan ya untuk olahraga gitu ya. Betul. Dan yang paling terkenal juga warnanya orange itu minumannya. Betul. Ini memang warna kebesaran kita, blue and orange. Iya, saya masih ingat tahun berapa itu ya waktu saya di Amerika. Wah, booming banget itu. Tapi sama-sama lah ya. Anda di UF ini Gator, lambangnya kita Boyo, anak Surabaya ya. Iya, takdir. From Boyo to Gator. From Boyo to Gator. Ngomong-ngomong, ketemu nyonya itu di mana? Ketemu nyonya di gereja. Jadi sama-sama kita di Surabaya. Iya di Surabaya di gereja Aloysius Gonzaga. Kami sama-sama tergabung di Mudika Katolik. Oke, jadi pertama kali waktu ke Korea diajak juga kan? Jadi saya ke Korea itu kan 2 kali. Yang waktu S2 2004-2006 itu saya S2, terus 2006 kembali ke Indonesia berkarir sampai 2011. 2011 itu saya ke Korea yang kedua untuk S3. Jadi yang pertama enggak, yang pertama waktu itu masih pacaran, terus kemudian yang S3 itu saya bawa. Anak lahir di Korea. Oh, lahir di Korea ya? Iya, anak kelahiran Korea. Kalau tak lihat Facebook ya, siapa nama anaknya tuh? Mason. Ya, pengalamannya banyak ya. Iya. Tapi dia paling seneng di mana? Paling inget ya?
Dia paling ingat kelihatannya yang di Kanada. Karena mungkin sudah agak besar ya. Jadi waktu di Korea terus terang dia sampai umur 2 tahun, jadi nggak ingat apa-apa. Terus kemudian yang di Jerman, dia agak-agak memorinya lumayan lah, tapi sayang bahasa Jermannya hilang begitu aja. Setelah dia dulu waktu di Jerman sempat bisa ngomong Jerman, sempat bisa memimpin doa dalam bahasa Jerman, nyanyi lagu Katolik dalam bahasa Jerman. Tapi setelah pindah Kanada, ya kayak papan dihapus itu hilang. Dingin sekali ya di Calgary itu termasuk ya. Terlalu dingin buat saya. Tapi ya apa ya, kalau anak kecil itu di winter yang sampai the worst berapa ya? Pernah ya? Waktu itu saya sempat mengalami sampai minus 35 Celsius. Terus saya sempat ada pengalaman beberapa bulan sebelum kontrak saya habis, mobil kan saya jual. Jadi mobil saya jual, tapi kan saya tetap harus ke kantor ya Pak. Jadi saya ya naik bis. Naik bis itu nunggu di tempat stasiunnya itu, di tempat pemberhentiannya itu ya lumayan sengsara. Kalau sampai delay 3-5 menit itu udah mulai mati rasa semua. pakai ada mata, kalau enggak ini kering semua ya. Wah ya, kering terus apa? Frostbite ya. Frostbite. Nggak tahan saya. Tapi Calgary itu termasuk salah satu kota di Kanada yang cukup terkenal karena gara-gara 2 hal ya. Satu karena pernah Winter Olympic ya, dan satu apa, Stampede ya. Stampede. Wow, ya, pernah lihat semua nggak? Saya Stampede pernah, tapi Winter Olympic nggak pernah. Stampede pernah saya. Dia sangat terkenal ya. Semua seluruh datang ke situ. Iya, rame. Tapi kalau diinget-inget dalam perjalanan sampai hari ini, yang paling sulit tinggal di negara mana? Pengalaman yang tidak akan pernah lupa. Paling sulit itu di Jerman. Kalau terus terang pertama kali yang benar-benar struggle awal-awal itu di Jerman. Karena satu bahasa, kalau waktu saya di Korea kebetulan saya kan, terutama yang kedua bahasa Korea saya lumayan lah. Kalau yang di Jerman tuh betul-betul saya nggak ngerti bahasanya. Terus itu pertama kalinya kami ke Western, jadi secara culture juga agak shock. Terutama misalnya gampangannya gini, kalau di Korea kan kita harus panggil semua dengan title, Profesor Kim, Profesor Park, Profesor Lee, sedangkan di Jerman, begitu kita udah mulai sehari 2 hari deket, mereka udah bilang, boleh silakan panggil nama aja gitu. Sedangkan saya kan, kita sebagai orang Asia kan enggak kebiasaan manggil misalnya Hey Rudy gitu kan, enggak enak rasanya kan, selalu kan Pak Rudi atau Pak Sapa itu. Jadi situ ada sedikit cultural shock. Terus kemudian banyak hal-hal yang cukup bikin shock juga. Misalnya waktu kita di Jerman tuh bilang unfurnished apartment itu, kalau di Korea kan masih tetap at least masih ada kitchen set, masih ada kulkas, masih ada mesin cuci. Kalau di Jerman itu yang namanya unfurnished apartment itu ya benar-benar kosong. Nggak ada lampu pun nggak ada, lemari nggak ada, kitchen set nggak ada, benar-benar kosong. Bahkan unit saya tuh wallpaper pun nggak ada, jadi dinding base-nya. Jadi yang namanya apartemen kosong ya benar-benar kosongan. Jadi ya waktu itu, wah kok kosongan gini, terpaksa lampu cuma disisai satu aja, cuma di hallway itu aja. Jadi yang lain harus masang sendiri. Jadi terus kemudian Jerman itu kan kalau nggak tahu di kota lain ya, di kota saya itu hari Sunday itu tutup semua. Jadi pindah dari kota sehingar-bingar Korea Selatan ke kota yang slow pace kayak di Jerman gitu lumayan menyiksa bagi saya, karena misalnya hari Minggu setelah gereja praktis nggak bisa ngapa-ngapain, bengong di rumah, buka TV. Dan rasanya kota dari kota yang super colorful masuk kota yang monokrom begitu ya warnanya, coklat tua gitu. Jadi rasanya bosan gitu, 3 bulan pertama itu bosan gitu. Di mana Erfurt ya? Di Erfurt itu
kalau historinya katanya itu ex Jerman Timur. Berapa jauh ya dari Berlin ya? Saya nggak tahu dari Berlin, tapi kalau dari Frankfurt itu naik kereta cuma 1 jam. Oke. Jadi kita biasa kalau mau flight kemana ya naik kereta api cepat ke Frankfurt, dari situ baru kita bisa dapat flight yang pulang perginya airport keluar masuknya lewat Frankfurt ya? Via Frankfurt, betul. Tapi hidup di Jerman, apalagi Jerman Timur, rada sedikit beda memang culture-nya ya? Beda. Jadi mungkin orang sana nggak kebiasaan misalnya lihat orang Asia gitu ya. Jadi kita beberapa kali misalnya di base atau di tram itu kadang sama orang-orang tuanya di staring gitu tanpa. Sekarang kita ngapain ya kok dilihat-liatin apa ya salah gitu. Terus ya cuman kata teman sih mungkin karena ini dulu bekas Jerman Timur, jadi orang-orangnya belum nggak seliberal Jerman Barat katanya gitu. Ya udahlah, kita kan imigran di luar. Mukanya orang-orang Jerman Timur memang beda ya, lebih dingin begitu ya? Nah itu nggak tahu saya. Nggak berani komen kan, nggak pernah tinggal di Jerman Barat. Nah tapi mungkin kadang-kadang ya orang itu penampilan bisa beda, dingin di depan, warm inside juga bisa. Iya, atau bisa. Ya atau kelihatannya ramah tapi hatinya dingin juga ada. Bisa. Saking mungkin waktu itu saya nggak berani tanya. Saya ini kalau bicara sekarang yang lagi hot ini di Amerika ini, dulu kira-kira ya pernah nggak bercita-cita, waduh satu hari saya akan tinggal di Amerika atau tinggal di luar negeri itu, pernah nggak terpikir atau memang itu sudah jadi satu tujuan? Nggak pernah. Jadi saya sih mengalir aja waktu itu ya. Jadi waktu S3 terus kemudian sebenarnya sih waktu berangkat S3 pun saya nggak kepikiran mau postdoc atau bahkan nggak pernah tahu kalau ada namanya postdoc. Jadi waktu itu saya cuma pikiran setelah S3 ya balik mengabdi ke UC gitu kan. Kemudian di Dongseo University itu saya kan ikut beberapa kelas. Kemudian saya tuh kok lama-lama nengeri. Jadi lama-lama kok agak nangkep fenomena menarik bahwa beberapa profesor tuh bisa membawakan kelas dengan menarik. Saking menariknya tuh bahkan saya tuh sangat pingin masuk kelas. Jadi itu saya sangat menunggu-nunggu masuk kelas. Ada beberapa kelas yang bikin saya males masuk. Nah itu saya pelajari. Kenapa kok Profesor ABC ini begitu enak bawakan materi, yang profesor yang grup ini sangat membosankan. Sehingga waktu itu saya ketahuan, profesor yang ini, grup yang menarik ini kebanyakan pernah antara kuliah di luar negeri atau pernah postdoktoral. Walaupun sudah punya PhD, mereka ada selalu di CV-nya ada pernah postdoktoral di Norwegia, postdoktoral di Amerika. Dari situ saya mulai, apa tuh postdoktoral? Ternyata saya tanya-tanya, apa sih postdoc itu? Beberapa teman bilang, ya postdoc ini kayak masa pematangan lah, kayak misalnya kalau akademi militer, kalau misalnya tentara tuh setelah keluar akademi militer kan ya bisa nembak, bisa ngisi peluru, tapi kan kalau dilempar ke perang belum tentu hebat. Nah makanya ini postdoc ini masa pematangannya. Nah dari situ saya satu-satu sih sebetulnya Pak, waktu itu setelah S3 sehingga kepikiran postdoc. Setelah itu ya setelah postdoc yang pertama di Jerman ya terus terang waktu itu saya dalam keadaan nggak ada kerjaan juga di Indonesia kan. Jadi waktu itu ya motivasinya bertahan hidup Pak. Saya apapun yang saya bisa lakukan untuk provide untuk anak istri kan. Jadi waktu itu ternyata apply ke university di Indonesia juga nggak ada yang reply. Kemudian saya kirim CV ke University of Calgary itu 30 menit dari saya ngeklik submit email, 30 menit dapat reply, terus kemudian minggu depannya langsung dapat offer letter ya. Kemudian ya ke Kanada karena ya cuman itu offer letter yang saya punya waktu itu. Jadi sebenarnya kalau Anda tanya apakah saya dari dulu pengen ke Amerika, bermimpi pun saya nggak berani sih, karena orang tua kan juga bukan orang yang maksudnya sosialita atau apa. Kita nggak pernah kekurangan makanan sih, tapi juga
ya middle class biasa di Surabaya. Jadi dan juga anak tunggal ya. Anak tunggal dan saya anak tunggal. I know your dad mulai tahun 2012. Ya, wah, jadi kadang-kadang kalau ngobrol lama gitu cerita. Ya. Kadang saya tanya, berat nggak ya punya anak satu tapi jauh ya namanya orang tua ya terus selalu di belakangnya keinginannya anak. Tapi dia seneng banget ya kalau cerita sama saya pernah tinggal berapa bulan itu di Amerika. Iya benar, barusan tahun lalu beliau datang ke sini. 3-4 bulan ya karena. Iya 3-4 bulan. Sekalian. Seneng banget ceritanya panjang lebar. Iya. Saya ini tertarik sama satu hal ini. Tahun 2019 ya. Diundang oleh Istana Negara. Ya apa ceritanya Pak? Jadi waktu itu sebenarnya ada apa namanya Menristek kalau nggak salah itu mengadakan apa namanya event SCKD itu apa namanya cendekiawan simposium cendekiawan kelas dunia. Ya saya waktu itu iseng-iseng apply terus kemudian terpilih. Jadi itu istilahnya kita nge-apply terus Menristeknya yang milih saintis mana yang boleh datang, saintis mana yang tidak terpilih. Ternyata saya terpilih. Ya udah saya terpilih. Ternyata di salah satu list daftar acara itu ada kunjungan ke ini soalnya ke presiden ke istana presiden. Wah kita kan udah hype banget. Wah aduh asik. Akhirnya ketemu Pak Jokowi gitu kan. Cuman enggak tahu kenapa last minute dibatalkan. Akhirnya dipindah ke wakil presiden waktu itu. Jadi itu memang event yang mengumpulkan para diaspora Indonesia supaya apa? Ya diundang ke Indonesia lah untuk berbagi pengalaman, membangun jaringan, ya demikian. Nggak ditanyain kapan pulang Indonesia untuk membantu mengembangkan. Nah itu menarik karena banyak yang mengira tujuannya demikian dan ya memang pemerintah mengharapkan kalau bisa pulang. Tapi juga menariknya ternyata Pak kalau nggak salah salah satu pejabat yang pidato bilang kalau nggak pulang pun nggak apa-apa gitu karena mereka belajar dari India banyak diaspora India yang jadi orang besar juga di Amerika kan. Contohnya Microsoft, CEO-nya kan orang India, Satya Nadella. Google, itu CEO-nya orang India. Siapa itu? Terus kemudian CEO-nya Adobe juga orang India. Jadi diaspora ini kalau enggak pulang pun juga nggak apa-apa. Tapi yang penting bisa ya apa namanya kalau mau berkarya ya yang mengharumkan negara lah gitu kan. Jadi menarik juga point of view-nya udah mulai terbuka juga. Iya benar. Jadi kalau semua pulang, siapa yang buka jembatan mahasiswa Indonesia untuk ke Amerika gitu kan? Kalau boleh jujuran gitu kan. Tapi sekarang ya dengan adanya kalau tinggal di Florida ini, deg-deg ser nggak sih dengan kejadian belakangan ini yang Amerika West to East, North South, semua bergelora, bergetar. Ini bergetar yang untuk isu apa dulu ini? COVID dalam isu yang paling itu kalau COVID tidak semeriah dan membara seperti sekarang. yang isu rasisme yang yes yang paling terakhir ini. Kalau yang rasisme itu justru terus terang. Kami di UF, saya pribadi di UF itu merasa sangat welcome sih, karena UF itu sangat liberal, mereka sangat respect diversity, mereka sangat terbuka akan diversity terus terang. Jadi kadang saya tuh ya gimana ya ketika saya di Florida ini justru merasa lebih welcome lah daripada misalnya waktu saya di SMP dulu kan sering dapat panggilan rasis dari teman-teman sendiri bahkan gitu. Padahal saya ngomong bahasa ibunya sama dengan mereka, maksudnya terus paspornya juga sama dengan mereka, tapi toh ya kena juga panggilan-panggilan rasis itu padahal di tanah air sendiri gitu kan. Dan di sini kalau UFC sangat
sangat embrace diversity di sini. Jadi saya puji Tuhan banget sama situasi tersebut. Tapi memang di kota besar aman ya. Di kota aman, tapi di kota besar memang ini sih memang agak kelihatannya agak mengkhawatirkan ya. Tapi itu sebenarnya bagus lah buat kita yang minoritas dan imigran ini. Jadi kan supaya kita tuh lebih equal sama pihak-pihak lain yang sudah lebih dominan dulu. Florida kan termasuk besar ya, tinggal di kota apa? Saya tinggal di kota namanya Gainesville, itu kota college town, sekitar 90 menit dari Orlando, kota kecil. Oke. Berapa lama Orlando? 90 menit. Oh, not bad ya. Iya, jadi kalau dulu zaman sebelum COVID, kalau bosen-bosen gitu ya Jumat malam berangkat, Sabtu main-main di Orlando, terus Minggu pagi pulang, itu masih bisa. Sudah buka kan ya? Sudah reopen, sudah semua di reopen udah. Tapi ya siapa yang mau ke sana? Takut. Jadi kalau dulu pertama kali menginjakkan kaki di Amerika, terpikir bahwa Amerika itu adalah salah satu negara yang aman di dunia, menghargai hak asasi manusia, dengan semua yang digembor-gemborkan di seluruh dunia dikampanyekan. Tetapi saya sendiri itu syok, tidak pernah terpikir dan saya bisa melihat bahwa Amerika menjadi seperti itu. Yes, dulu ketika saya sekolah di Amerika itu waktu 91, 92 kalau nggak salah itu zamannya juga ada LA riot tapi tidak menyebar ke seluruh negara seperti sekarang ini ya. Ini apalagi yang terakhir itu juga ada di Atlanta lagi, ditembak lagi satu gara-gara ketiduran. Iya. Aduh. Iya. Memang ini sih apa namanya? Saya sih nggak terlalu tahu histori gimana kok bisa sampai berselisih begitu tajam antara pihak minoritas dan mayoritas di sini sih. Jadi ya apa namanya? Saya sih cukup kaget juga. Tapi di Florida sendiri kota yang paling ribut apa ya? Ada nggak? Miami cukup ribut. Orlando saya juga beberapa kali ada kasus looting itu di beberapa supermarket juga. Tampa juga kelihatannya. Saya dengar juga bukan banyak sih, beberapa toko juga dijarah. Tapi yang paling tidak habis pikir itu ya kalau mau marah sama yang departemen terkait ya silakan, tetapi kadang-kadang ya di luar nalar semua apa yang membuat mereka itu yang punya toko yang dagang di sana itu loh nggak ikut apa-apa gitu ya. Ya soalnya mungkin kalau pendapat saya sih memang perselisihan ini mungkin udah lama, plus digabung dengan orang juga dalam keadaan dalam tanda kutip perutnya lapar kan, udah beberapa bulan nggak bisa kerja, jadi gabungan antara, terus juga mungkin agak sumpek juga karena di lock di dalam rumah selama beberapa bulan, jadi gabungan antara itu yaitu cepat membesar mungkin. Dan yang kalau kita berbicara pemulihan bisnis ya, Florida ini kan termasuk banyak kota yang income-nya itu dari pariwisata juga kan. Betul. Makanya ini kurang baik juga ini. Nggak tahu rebound-nya bisa cepat nggak? Jadi kalau ngomong kena double strike ya. Jadi sudah kena pandemi COVID, sudah banyak tempat liburan, turis juga nggak boleh datang pergi dengan sangat mudah. Sudah mau selesai di penghujung dihantam oleh seperti ini. Jadi ya. Benar. Ini dalam weekend yang lalu Florida 2 hari berturut-turut ketambahan 2.000 plus COVID case, jadi ya lumayan mengkhawatirkan ya. Jadi kira-kira gimana ini? Akan ke depan akan tetap tinggal di Amerika atau one day akan kembali atau pindah negara lain lagi bahkan mungkin? Untuk sementara sih saya ini sih fokus ke kerjaan dulu karena so far saya sih ya karena kan saya udah menikmati sekali kerja di University of Florida. Jadi
nggak rencana kemana-mana. Saya pengen matengin karir dulu di UF. Mengenai nanti kalau mau pensiun di mana masih belum kepikiran. Anda spesialisnya apa, Pak? IT ya, Pak? Jadi saya ini risetnya tuh di dunia virtual reality, augmented reality, terutama di applied research-nya. Jadi saya lebih tertarik mengobservasi bagaimana cara mengimplementasikan AR VR ini di field tertentu, misalnya di dental atau di tapi saya lebih digital fight benar-benar, bukan cuma merasakan. Jadi kalau misalkan dipukul begitu ya, jadi ya kita seolahnya itu pakai virtual reality yang benar-benar connected. Jadi kalau misalkan saya pukul orang gitu, yang kalau kena gitu orangnya bisa sakit, itu mungkin bisa nggak ya? Mungkin ya itu bisa, Pak. Jadi salah satu proyek yang sedang saya kerjakan dengan research collaborator itu adalah untuk ini, bagaimana kita bisa, kan gara-gara COVID ini kan semua kelas harus online, ya kan? Nah, kalau di dunia kedokteran, di dunia kedokteran gigi itu kan ada istilahnya kelas untuk ngajar lecture, ngajar teori, dan juga ada lab. Biasanya lab ini untuk cover yang sesuatu yang lebih hands-on, misalnya cara ngedrill gigi lah, apa segala macam. Nah, begitu semua kelas itu dipindah ke online, kan praktis lab sessionnya ini yang bolong gitu kan. Nah, kita berpikir bahwa mungkin VR ini bisa ke depan membantu mengisi kekosongan tersebut. Jadi student bisa pakai headset, terus dengan kontrolnya mereka bisa berlatih di rumah tanpa harus datang ke lab. Gitu. Nah, itu memang sedang kita rencanakan. Terus kalau misalnya di dunia saya, misalnya di dunia desain, misalnya ada rekan pengajar saya yang bilang, saya tuh mau ngajar online tentang fotografi, tapi saya tuh kebingungan gimana caranya ngajarin tentang lighting, ya kan? Karena ada harus naruh lighting di sini, naruh lighting di sana. Nah, itu yang conventional online education yang belum bisa cover. Kalau sekedar ngajar slide PDF gampang kan, tinggal kita direkam, terus di post editing, belakangnya ada PDF-nya. Tapi kalau yang udah sesuatu terkait dengan hands-on skill, itu memang Zoom conference kayak gini atau yang rekaman online biasa kayak yang Coursera atau Udemy itu udah agak kurang bisa optimal. Jadi di sana kita melihat mungkin virtual reality ini yang bisa mengcover kekosongan tersebut. Cuma VR ini belum bisa, artinya kalau saya lagi pakai gitu ya, misalkan experience-nya ini belum sampai kepada indera perasa ya. Artinya kalau belum, saya lagi lihat orang bakar sate, bisa bau sate. Ini benar-benar Pak. Ini impian saya mulai kecil ya. Saya itu punya imajinasi mulai kecil. Saya ini kepingin ya, benar-benar ketika nonton bioskop, ya nonton movie gitu ya. Kalau dia itu lagi makan barbecue, saya itu kepingin baunya itu bisa keluar. Ya itu jadi kalau di dunia bisa dapat ya. Benar. Jadi kalau di dunia riset kami itu memang ada yang namanya augmented human. Jadi kita udah mulai berpikir ke sana, gimana caranya teknologi ini bisa memperkaya human sense, human basic sense, ya, indera penglihatan, indera pengecapan, pendengaran. Nah itu sebetulnya itu kalau Bapak yang kasih contoh tadi kan di dunia entertainment. Tapi kalau yang di dunia non-entertainment-nya kita kan sebenarnya bisa membantu misalnya orang yang buta warna, kita bisa kasih lens khusus sehingga mereka sekarang bisa lihat warna. Terus misalnya ada beberapa pasien yang mungkin indera penglihatannya sudah berkurang, mungkin karena sakit atau apa, terus kemudian kita kasih teknologi sesuatu yang kemudian bisa mempertajam penglihatan tersebut. Ada yang mungkin kehilangan pendengaran atau gimana, itu sudah mulai mengarah ke sana juga sih. Ada beberapa peneliti yang khusus mengeksplorasi arah direction tersebut. Gitu. Karena benar-benar saya ini termasuk orang yang ini Pak, orangnya suka mengkayal sesuatu yang seolah-olah belum ada dan bisa ada. Dulu saya juga pernah membayangkan gimana. Saya masih ingat ketika tahun 80
88 saya pertama kali sekolah di Australia itu, fax itu kan belum ada, Pak. Kepikir gimana caranya ya, dan akhirnya saya itu kalau lihat mesin fax sampai sekarang itu kadang-kadang sampai nggak bisa paham ya, kok bisa ya zaman dulu sekitar tahun 88 itu saya bisa masukkan kertas di sini dan keluarnya di situ. Nah, kemudian saya terus berekspand terus, berpikir gimana caranya ya bisa ada real time, ya bisa ada real time ya seperti yang tadi saya bilang itu. Kalau kita orang lagi pakai alat digital, kacamata atau apa gitu ya, saya benar-benar bisa kalau di pinggir laut saya bisa merasakan sea breeze-nya, bisa merasakan bau air asinnya begitu. Itu kan keren banget ya Pak ya. Iya Pak, iya. Ya itu mungkin ya kasih kami 10-20 tahun lah. Waduh, 20 tahun lagi Pak, semoga saya masih hidup Pak, saya sudah umur 50. Tapi itu kalau misalnya beneran terjadi, Anda harus melindungi semua menu-menu Madam Chang Anda Pak. Karena kalau nggak gitu, misalnya ada yang bisa meramu, terus bisa dikirim sensasi tersebut ke orang, jadi orang nggak perlu datang ke Madam Chang Pak. Ya, saya harus ikut go digital sekali Pak, real time semuanya, karena kan harus dilindungi dulu copyright-nya. karena terus terang ya, saya ini termasuk orang yang suka teknologi, saya suka gimana mikir dengan adanya teknologi itu dipermudah semuanya, tetapi dengan semua konsekuensi plus dan minusnya. Tapi kalau kita orang tidak berpikir positif ya nggak akan pernah bisa loh dimaksimalkan. Seperti contoh sekarang nih, ketika adanya pandemi COVID-19, akhirnya saya dengan tim itu berpikir kita buat apa ya Madam Chang ini ya. Kemudian lahirlah Survival Talk. Survival Talk ini lahir itu sekitar April begitu ya, memang awal. Dan dari sana saya ini kepingin ngobrol dengan orang-orang top di seluruh dunia. Dan itu tidak pernah terbayang kalau tidak ada COVID ini. Sehingga Anda di Florida, saya di Surabaya, tidak ada waktu ya, karena dengan teknologi itu seharusnya batasan ruang dan waktu itu sudah tidak ada barrier lagi ya. Hebat banget. Nah, ini kalau nggak dimaksimalkan kan sayang. Membuka opportunity baru sebenarnya ya. Oh iya benar. Jadi saya sih pribadi melihat ya, era digital ini kalau tidak ada pandemi ini mungkin agak lama, Pak. Tapi ini percepatan semuanya lah. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, semua dipaksa untuk go digital. Nah, saya sekarang ini sendiri kadang-kadang membuat perilaku saya ini agak bergeser terus terang. Kalau saya meeting itu sekarang saya nyaman dari rumah loh Pak. Gitu ya. Iya, karena less travel time, lebih maksimal, artinya productivity bisa lebih tinggi, bisa meeting dengan banyak orang tanpa wah ada yang terlambat karena alasannya macet, sudah nggak ada lagi Pak. Iya, tinggal selama ada internet sama laptop jalan Pak ya. Iya, selama ada ya meskipun jujur ya, saya sering dalam 2 tahun terakhir ketika ngobrol di acara apapun kepada pihak yang kira-kira menurut saya bisa memperbaiki infrastruktur internet dan membuatnya semua jadi murah. Karena sekarang ini internet ini benar-benar jadi infrastruktur yang sangat penting di era digital ini. Benar nggak Pak ya? Benar. Nah sayangnya di Indonesia ini mempunyai data service, wifi dan semuanya ini termasuk bukan menjadi kebutuhan yang sudah kebutuhan vital gitu loh ya, kebutuhan yang penting gitu loh. Sayang ya. Iya. Padahal ya prinsipnya Indonesia itu apa yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak itu harus dikuasai negara untuk rakyat Indonesia. Nah, ini saya belum melihat ya, saya nggak tahu ya polisi ke depan
Itu bagaimana ya? Kalau di Amerika sendiri, ya pasti data service lebih murah, infrastruktur internetnya lebih bagus. Di Indonesia ini mungkin dengan adanya perubahan ini, saya berharap pemerintah Indonesia ini sudah memperhatikan, wah ini internet itu sudah bukan barang main-main loh. Sudah harus segera pemerintah turun tangan dengan memperkuat semuanya. Kalau enggak, waduh sulit banget ya. Internetnya itu enggak stabil, juga enggak bisa cepat. Wah ini bagaimana bisa bersaing ya Pak ya? Terus bagi orang awam, terus terang mau beli paket aja susah Pak ya. Ada paket bicara, ada paket ini, paket itu, paket email, paket apa. Susah amat. Dan saya itu termasuk orang yang tertipu sebetulnya. Saya punya itu 30 giga per bulan di handphone saya. Tetapi saya ketika itu saya sering, karena saya kan aktif di sosial media, ternyata sosial medianya itu dibatasin banyak gini-gini. Sehingga setiap bulan yang kelihatannya 30 giga, kelihatan 30 giga untuk orang seperti saya itu termasuk sudah banyak. Karena kenapa? Masuk rumah langsung otomatis ngelog ke wifi home, masuk di kantor langsung ngelog. Berarti selama di perjalanan 30 giga, satu hari 1 giga itu harusnya sudah lebih-lebih. Tapi setiap bulan mesti kurang loh Pak. Gara-gara suka main sosial media. Jadi ini PR, mungkin kapan-kapan kalau kan sudah punya akses ke kementerian. Nah itu masalahnya, saya ketemu para menteri-menteri itu pas mereka di akhir masa jabatan kan Pak. Ganti. Jadi udah ganti, jadi udah lost contact sekarang. Pak, tadi ada satu yang saya lupa tanya. Silakan Pak. Is research RSIM itu, RSIM ya? RSIM, betul. RSIM itu bidnya apa Pak? Dia membiayai semuanya dengan beasiswa, bidnya apa in return ya? In returnnya nggak ada Pak. Maksudnya gini, kan banyak, ya pasti, sebenarnya kita nggak ada ekspektasi untuk mengembalikan apa-apa sih Pak. Maksudnya mereka memang punya dana funding, mereka mau mendanai sekian proposal setahun, terus mereka melakukan seleksi, ya waktu itu saya, kalau nggak salah waktu saya yang terpilih itu ada 180-an proposal dari semua PhD dari seluruh penjuru dunia, cuma 24 yang terpilih termasuk saya. Saya ketika menjalani 1,5 tahun itu ya menjalankan riset seperti biasa Pak. Maksudnya menjalankan peran researcher di Fraunhofer, di proyek mereka, terus ada membantu publikasi juga. Ya in returnnya ya saya bekerja untuk mereka, saya memberi waktu dan pikiran untuk proyek-proyek yang mereka sedang jalan, dan juga nambah beberapa publikasi untuk mereka juga. Sampai berapa lama Pak? Atau kalau begitu selesai ya selesai begitu? Sekarang sudah tidak perlu melakukan riset untuk RSIM kan Pak? Oh sudah enggak, jadi ketika selesai kontrak ya selesai. Jadi waktu itu saya kalau nggak salah setahun setelah waktu jalan beberapa bulan tanya ini ada dana riset sisa, kamu mau di-extend nggak sekitar 6 bulan boleh? Ya udah akhirnya waktu itu di-extend 6 bulan nggak salah, jadi 1,5 tahun di Jerman. Jadi sebetulnya cuma terikat masa kontrak itu, yes saya biayain, saya funding riset kamu, tapi hasilnya ya untuk kita begitu. Betul. Kalau ada IP segala macam ya masuk ke institusi. Oke. Kenapa Pak ya? Yang membuat kalau kembali lagi, oke jawabannya RSIM itu sudah terjawab. Kok melihat itu semua percepatan, artinya real time untuk sense semua dari indera ini kok sampai bisa 10-20 tahun lagi, apa yang membuat lama ya? Nah itu terus terang itu bukan, itu saya kalau riset saya sih nggak masuk area situ sih Pak. Jadi saya nggak tahu sejauh apa progresnya saat ini. Jadi saya kurang tahu. Tapi saya tahu memang sudah ada beberapa device atau beberapa alat yang sudah berusaha
memperkaya panca indera, terutama penglihatan dan perasa. Saya tahu ada peneliti yang sudah bisa menstimulasi rasa manis dan rasa asin kalau nggak salah di lidah hanya dengan dari getaran listrik. Jadi saya itu cuma estimasi ini aja sih Pak, estimasi realistis saja. Karena saya ini termasuk orang yang percaya dengan ingin maju, kuasai teknologi, Anda ingin menjadi pemain masa depan, Anda harus benar-benar bagian dari teknologi. Sehingga dalam waktu 20 tahun yang lalu ini saya membaca, wah, kalau Anda ingin menjadi seorang pebisnis yang hebat, Anda harus benar-benar mengerti teknologi, bukan kepada bagaimana cara membuatnya. Jadi bagaimana cara membuat teknologi itu jadi tool Anda begitu loh. Jadi saya itu sangat excited gitu loh melihat perubahan-perubahan dan wah ke depan itu bakal bagaimana. Dulu saya itu sering debat-debat dengan teman saya loh mengenai wireless charging. Nggak mungkin bisa, bagaimana caranya or listrik bisa ditempel begitu. Bahasa saya dulu, kok nggak ada yang ngecas pakai Bluetooth begitu loh ya. Dan sekarang sudah ada. Sekarang udah ada. Ya meskipun bahkan di mobil-mobil sekarang ada udah. Iya, meskipun harus nempel dulu ya. Ya dulu kan cikal bakalnya dulu kalau transfer itu ya handphone saya masih ingat harus ditempel dulu kan transfer ya. Iya. Sekarang sudah nggak perlu kan. Ya itu mungkin memang kalau juga one day kan gitu listrik transfer ya. Ya itu kita kalau dari dunia akademis kadang butuh dreamer kayak Pak Rudi dan yang lain-lain. Kalau dreamer lain yang bisa dijadikan reference kan ini orang-orang Hollywood itu kan mereka kan ngayalnya luar biasa tinggi gitu kan. Jadi kita yang di akademisi ini yang berusaha gimana ya caranya merealisasikan ini gitu. Jadi sebetulnya ya kalau menyinggung masalah Hollywood ini sampai sekarang menjadi tanda tanya saya besar di dunia ini. Di dunia ini apa yang terjadi? Saintis mengacu kepada Hollywood atau ada orang Hollywood yang bisa membaca masa depan? Ini Pak. Good question. Sampai sekarang saya belum dapat jawabannya. Iya, Pak. Jadi itu seperti chicken and egg Pak ya. Iya. Mungkin saya melihat memang ada beberapa visioner yang bisa meramalkan mungkin ya. Mungkin ke depan bisa demikian atau gimana, mereka cukup liar dalam membayangkan masa depan, terus mereka punya leverage yang kuat di industri film, mereka buat, terus kemudian saintis lihat itu, wah keren juga ya kalau bisa itu, tapi mungkin dalam teknisnya ada banyak masalah, ada banyak tantangan ya, pelan-pelan, setahap-setahap dilewatin sampai akhirnya, dapat gitu. Dulu pun kita nggak pernah bayangkan kalau TV bisa tipis kan, lama-lama kan TV tambah tipis. Kita nggak pernah bayangkan kalau komputer bisa sekecil handphone, bukan. Jadi sekarang bukan telepon yang berfungsi sebagai komputer, tapi komputer genggam yang bisa dibuat nelpon gitu. Jadi itu kan semua riset yang mungkin juga diinspirasi Hollywood atau Hollywood yang punya visi yang jauh. Nggak ada yang tahu. Tapi kalau di kalangan saintis top itu sebetulnya ada nggak memang orang yang memang terus mengamati perkembangan film atau bagaimana ya Pak? Atau memang ada fokus discussion group yang sering orang-orang free thinker ini dikumpulin untuk terus suruh mengkhayal, dibayar untuk mengkhayal, ada nggak Pak ya kajian seperti itu Pak? Iya, memang ada beberapa saintis yang mungkin sangat dapat gift ya, dapat talenta untuk bisa melihat 5-10 langkah ke depan. Terus mungkin juga karena dia sudah begitu experience-nya, sehingga mereka bisa melihat, ini bisa dibawa sejauh ini gitu kan, misalnya demikian. Jadi orang kan kalau nggak punya basic knowledge disuruh ngayal juga bingung mau ngayal apa gitu kan. Orang ngayal karena sebenarnya dia knowledgeable banget di bidang tersebut gitu kan. Jadi ya itulah indahnya dunia saintifik, tiap-tiap orang kan punya
jurusannya masing-masing, direksinya masing-masing, sehingga masing-masing orang punya visinya masing-masing, sehingga mereka bisa realisasikan visinya tersebut. Saya sekarang ini lagi tertawa kenapa? Saya masih ingat ketika saya kecil itu orang tua saya, papi mami saya itu selalu ngomong kamu itu orang tukang ngayal. Terus saya bilang kemudian, loh, ngayal itu enggak gampang, itu gifted loh. Emang kayak itu seolah dikonfirm sekarang kamu, Pak. Iya, ngayal itu susah, apalagi ngayal yang masuk akal. Kadang-kadang masalah waktu lah, Pak ya, masalah waktu bisa menjadi masuk akal. cuma saya juga mungkin masalah kultur, Pak. Kultur kita di timur itu pokoknya pokoknya sekolah dapat nilai 9 10 beres. Kita enggak dibiarkan untuk berdebat, enggak dibiarkan untuk menghayal, enggak dibiarkan untuk memiliki visi. Kadang kita kan dari kecil kan seperti itu gitu kan. Jadi menurut saya mungkin juga karena kultur. Kurang untuk dipaksa atau diajarkan bagaimana explore your mind beyond everything sebetulnya ya. Batasannya mungkin terlalu banyak. Betul. Aduh saya ini termasuk orang kalau ngobrol khayalan masa depan, bicara teknologi saya senang banget. Tapi ya semoga lah saya masih bisa menikmati semua ini sebelum nafas itu hilang dari dada, Pak. Kita akan bekerja lebih keras, Pak, dari segi saintifik. Please, sehingga saya masih bisa menikmati. Iya. Oke, di akhir sesi yang paling penting ini, semoga kita punya pembicaraan, kita punya bahasan ditonton oleh orang banyak dan bisa memberikan inspirasi. Pesan apa kalau ada pelajar-pelajar, murid-murid Indonesia yang ingin mengikuti jejak kamu, Pak Markus? Pesan-pesannya apa? Dan kalau saya boleh berpesan sih, pesan yang pertama mungkin jangan takut bermimpi, Pak ya, karena saya itu kan penggemarnya Steve Jobs. Jadi Steve Jobs sendiri pernah bilang your time is limited, do not waste it to living someone's life. Jadi kalau ada impian, ya selama yakin ya go for it gitu kan. Terus kemudian do your best tiap hari. Jadi misalnya saya juga baru sadar bahwa selama saya berkelana ini kan saya selalu dalam keadaan dalam mindset yang insecure gitu kan. Sewaktu-waktu bisa ketendang pulang, sewaktu-waktu bisa dipotong kontrak kerja, itu bisa apa ya, cuman bisa pulang gitu misalnya. Jadi ya bagi saya berangkat ke kantor itu ya sudah do or die tiap hari. Jadi ya dalam keadaan apapun kok bisa ya do your best lalu. Terus kemudian saya ingat benar kadang ketika kita mau punya target itu selalu banyak noise di sekitar kita. Wah nggak bisa lah, kita kan dari keluarga apa, nggak usah kuliah luar negeri apa. Kadang terlalu banyak noise di sekitar, dan kadang yang lebih sakit hatinya lagi itu noise itu dari orang-orang dekat kita gitu kan, dari tante kita, dari om kita, dari kadang dari orang tua, dari sepupu, dari apa noise. Jadi ya kalau saya boleh saran, noise itu udah di manggut-manggut aja, nggak usah terlalu didengarkan. Terus pesan saya yang terakhir, nah ini saya cukup beruntung waktu saya muda saya sempat baca buku ini, Papa Mama Izinkan Saya Sukses Kaya dan Bahagia. Sebenarnya Your Dad beli itu loh. Iya, saya baca Pak itu. Nah, itu ada satu prinsip Anda yang saya suka sekali. Itu saya pakai sampai sekarang Pak. Saya masih ingat betul, Anda nulis setiap orang itu punya freedom untuk mendefinisikan kesuksesannya masing-masing. Betul kan Pak ya? Iya. Jadi Anda tuh waktu tuh nulis gini, jangan misalnya orang lain bilang sukses itu kalau punya 100 triliun. Tapi bagi saya sukses itu punya rumah 2 cukup. Atau sukses bagi saya itu misalnya saya bisa S3 tahun depan sukses. Jadi setelah sukses kecil baru didefinisikan lagi sukses berikutnya apa nih gitu kan. Sehingga waktu itu saya masih ingat kalau nggak salah Anda nulis
ketika satu titik Anda melihat kesuksesan itu, terus lihat ke belakang itu adalah rentetan dari sukses-sukses kecil yang sudah betul ya, enggak tahu, saya lupa detailnya, tapi saya masih ingat. Ya, kalau Bapak mau sukses kecil merangkai sukses besar. Sukses kecil merangkai sukses besar. Jadi saya masih ingat sekali. Jadi kalau saya boleh berpesan, jangan termakan definisi sukses orang-orang lain gitu kan. Jadi saya waktu itu kan misalnya pelan-pelan, misalnya waktu mau habis S3, adalah saya mau postdoc dulu gitu kan. Nah, itu kan sukses kecil, dapat kontrak. Setelah S3 ngapain nih? Setelah postdoc ngapain? Saya mau waktu itu mau bertahan, coba mau sekali lagi bertahan di luar negeri gitu. Sukses lagi, kebetulan Tuhan buka jalan. Ya udah, sukses kecil dirangkai jadi kisah yang lebih besar lagi. Wah, ya itu, Pak. Satu komplimen yang sangat luar biasa, tidak pernah terpikir. Tadi saya itu sampai mau catat kira-kira buku apa itu, aduh. Nah, itu, Papa Mama izinkan saya sukses kaya dan bahagia. Salam SKB. Salam sukses kaya bahagia. Waduh, Flatter, buku saya dibaca oleh seorang profesor, seorang Indonesia yang sangat hebat, luar biasa pengalamannya. Terima kasih banyak buat Terima kasih banyak, Pak Rudi. Saya senang banget bisa ngobrol, satu kehormatan bisa ngomong dengan orang hebat yang tidak banyak orang lain ya, kadang-kadang melihat sisi itu kadang-kadang, oh apa yang sudah dicapai banyak orang yang tidak tahu kesulitannya apa. Saya berharap suatu hari nanti benar-benar nama Markus bisa menjadi orang yang membuat dunia ini berbeda lagi. Push to the next level. Terima kasih banyak, Pak Rudi. Terima kasih. Salam untuk Nyonya. Terima kasih. Salam hormat. Semoga sukses juga untuk restorannya Pak Rudi, semua bisnisnya Pak Rudi. Bisa ketemu dan dilanjutkan ngobrol di Madam Chang ketika pandemi ini sudah berakhir. Thank you. Terima kasih banyak, Pak. Salam bertahan hidup. Salam bertahan hidup. Luar biasa, sepak terjang seorang Markus bisa menjadi salah satu saintis kelas dunia. Memang tidak mudah untuk mewujudkan satu impian, tetapi ya kita harus berani bermimpi. Nomor 2, ketika kita punya mimpi, pastikan kita berjalan dan terus berjuang kepada mimpi kita sehingga bisa menjadi kenyataan. Itu seperti biasa, jangan lupa untuk bisa mendapatkan konten-konten yang terus inspiratif, menarik, dan bermanfaat lahir dan batin, di subscribe. Terima kasih, sampai ketemu, saya Papa Chang. Salam bertahan hidup.